Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah penjelasan dari grafik yang sebelumnya di video sebelumnya itu tidak muncul ya. Jadi ini saya mau jelaskan kembali bagaimana hubungan antara kalori yang dibutuhkan atau diserap oleh suatu zat terhadap suhu yang diterima. Oke, nah ini adalah ada sebuah balok es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Berarti dia di minus derajat Celcius ya. Gitu. Oke. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bentukan dari balok es ini, kemudian grafiknya. Nah, ini seiring dengan kenaikan suhu. Oke, coba kita lihat ya. Step by step-nya. Oke. Saat balok es ini dikenakan suhu atau misalnya ditambah suhunya, maka wujudnya itu masih bentukan es, masih solid gitu. Sampai suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Saat di 0 derajat Celcius, maka dia lambat laun terjadi proses peleburan atau proses mencair gitu. Nah, proses mencair ini tidak melibatkan kenaikan suhu, jadi grafiknya lurus. Tuh, sampai semuanya mencair. Setelah semuanya mencair, kemudian dia akan naik lagi suhunya sampai di 100 derajat Celcius. Nah, ini secara idealnya ya. Jadi saat 0 itu dia wujudnya udah liquid. Jadi dari 0 sampai 100 dia wujudnya sudah cair. Maaf dengan suara-suara mobil. Ini sampai 100 derajat Celcius, maka terjadilah proses perubahan wujud lagi, perubahan wujud dari air menjadi gas atau yang namanya penguapan. Nah, setelah di 100 derajat Celcius semuanya menguap menjadi gas. Oke. Yang akan saya jelaskan adalah kemudian berapa atau bagaimana caranya kita menghitung kalori yang dibutuhkan si balok es tadi untuk mencapai uap gitu. Dulu. Ini dia miring, jadi kalau kenaikan suhu dia miring grafiknya, linier lah. Jadi sesuai dengan kenaikan suhu. Sebanding ya, sebanding dengan kenaikan suhu. Oke, jelaskan di sini. Kita udah tahu ada persamaan Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C delta T. Kita punya Q sama dengan MC delta T jika dia kenaikan suhu, atau Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, C kecil itu adalah kalori jenis, C besar adalah kapasitas kalori. Ini jika terjadi kenaikan suhu. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi perubahan fasa, maka atau perubahan wujud, maka Q yang kita pakai tidak berhubungan dengan delta T karena tidak terjadi perubahan suhu, iya kan? Maka yang kita pakai adalah kalori laten. Kalau yang masih ingat bisa M kali L atau M kali U. Oke, sekarang coba kita lihat di grafik ini. Kalau misalnya saya namain ini sebagai dari sini sampai ke sini adalah A, dari sini itu adalah B, kemudian yang miring kemudian adalah C, ini D. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Boleh kita misalkan ini adalah minus 5 derajat misalnya. Gitu. Nah, dari minus 5 sampai 0 itu terjadi perubahan suhu. Maka kita pakai Q sama dengan M C delta T. Nah, masanya ya mengikuti dengan massa es balok yang tadi, balok es yang tadi. Kemudian C-nya C apa? C itu kalori jenis atau kapasitas kalor. Kalau yang ini kalori jenis, itu bergantung dari wujud zat. Jadi kalau misalnya ini solid atau es, maka C yang kita pakai adalah kalori jenis yang memiliki kemampuan untuk mencairkan es. Gitu. Jadi akan beda bagaimana kemampuan untuk mencairkan es dan bagaimana kemampuan untuk mencairkan air, untuk merubah suhu air. Gitu. Jadi akan berbeda kalori yang dibutuhkannya. Nah, ini
Kemudian delta T-nya bisa kamu lihat dari sini, dari grafik yang A aja, jangan lihat kemana-mana C, B, C, D, nggak usah. Yang grafik A saja. Berarti delta T-nya adalah suhu tinggi langsung rendah 0 dikurang -5, jadinya adalah 5 derajat Celcius. Oke, sekarang kita menuju ke B. B adalah perubahan fasa dari padat ke cair. Maka dia pakai peleburan M kali L. M-nya masanya sama aja yang ini. Oke, sekarang yang liquid di sini grafik yang C itu perubahan lagi perubahan suhu, maka kita pakai MC delta T. Gitu. Nah, masanya masih juga tetap sama. C-nya wujudnya udah liquid, udah air, maka kita pakainya kemampuan untuk atau kalau yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Maka ini C air. Bedanya itu. Kemudian delta T-nya awas hati-hati jangan dimulai lagi dari -5 karena kita melihat yang grafik yang C, maka delta T-nya adalah dari 0 sampai 100. Maka ini adalah 100 derajat Celcius. Gitu. Nah, untuk yang D barulah kita pakai perubahan wujud M kali U. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan berapa Q totalnya, maka tinggal ditambahkan QA, QB, C, dan QD. Itu kalau seandainya sampai 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya pada suhu tertentu, misalnya di antara sampai 80 derajat Celcius, maka cukup saja sampai sini. Jadi bergantung dari nanti permasalahan yang disajikan seperti apa. Gitu. Oke. Itu penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.